dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Saya Pendeta Herlin Lebrina Kudu, saya Ketua Majelis Jemaat GPIB Setiabudi, Jakarta. Ibu Bapak Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan, meresponi kemurahan Allah sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Kemurahan-Mu memampukan kami ada dan hadir sampai dengan detik ini. Ajari kami untuk melihat setiap kebenaran firman Tuhan saat ini ya Bapa. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-107, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jawab. Tetapi orang miskin dibentengnya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah dia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Shalom. Kita mau belajar tentang hikmat. Dalam pertanyaan pemazmur dikatakan, siapa yang mempunyai hikmat? Apakah kita saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mempunyai hikmat? Hikmat untuk apa yang dikatakan oleh pemazmur pada malam hari ini? Hikmat untuk memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Itu dia yang ingin dipertanyakan. Lalu percayakah Ibu Bapak Saudara dan saya bahwa hidup kita ini ada karena kemurahan Tuhan? Pemazmur mau menggambarkan tentang pengalaman bangsa Israel dalam kehidupan kita untuk saat ini. Mau dikatakan di dalam ayat yang ke-39 sampai 40, teks mengatakan bahwa perbuatan Tuhan atas umat Israel yang telah berbuat dosa melalui pembuangan di bawah. Bagaimana mereka menjalani hidup dalam penindasan, bagaimana mereka menjalani hidup dalam penderitaan. Ini proses penghukuman Tuhan atas bangsa pilihan. Dari ungkapan pertama saya dikatakan tadi, percayakah kita bahwa ini bagian dari kemurahan Tuhan? Mampukah umat Israel untuk melihat ini kemurahan Tuhan? Kalau kita bicara tentang iman, ya ini kemurahan Tuhan. Dilihat dari sisi yang mana? Bahwa kita melihat kemurahan Allah bukan hanya selalu mendatangkan sukacita. Kemurahan Allah bukan hanya selalu membawa kita kepada kebahagiaan. Kemurahan Allah bukan hanya selalu membawa kita kepada kelimpahan berkat. Tetapi kemurahan Allah adalah salah satu di dalamnya penghubungan. Karena di situ adalah proses Tuhan membawa umat kembali kepada introspeksi diri. Proses Tuhan membawa umat kembali kepada pembenahan diri untuk memperbaiki diri masuk dalam sebuah pertobatan. Itu bagian dari kemurahan Allah. Ibu Bapak Saudara, itu dari pesan ayat yang ke-39 sampai 40. Lalu kemurahan Tuhan yang lain di dalam ayat yang 41 sampai 42 dikatakan perbuatan Tuhan yang dinyatakan melalui perlindungan. Perbuatan Tuhan yang lain itu melalui membentengi kehidupan orang percaya yang mengalami penindasan. Yang seperti dikatakan tadi di dalamnya, tetapi orang miskin dibentengi terhadap penindasan. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah penghukuman, kemurahan Allah pun terus dinyatakan bagi kehidupan orang percaya untuk melindungi kehidupan orang percaya untuk dibentengi dalam perjalanan kehidupannya. Itu bagian daripada kemurahan Allah. Pertanyaannya, mampukah kita melihat itu dengan hikmat Allah? Terkadang kita hanya melihat hal-hal yang baik saja bagian dari kemurahan Tuhan. Tetapi sulit bagi kita untuk melihat penghukuman itu bagian dari kemurahan Allah. Ibu Bapak Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kenapa hikmat itu perlu? Supaya kita bisa mampu melihat diri kita, bisa mampu mengintrospeksi diri kita. Sehingga pesan terakhir di dalam
teks khotbah ini lewat Mazmur mau dikatakan siapa yang mempunyai hikmat itu memampukan kita akan hidup di dalam Allah. Makanya dikatakan di dalam ayat yang terakhir, hikmat itu dalam bahasa Ibrani hokmah, bina, pengertian, kebijaksanaan. Dengan itu kita bisa mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup keluarga kita, apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Biarlah kita semua mengkajinya dengan hikmat Allah. Karena ada dua hikmat yang sering digunakan, hikmat Allah kah atau hikmat manusia. Tetapi pemazmur mengatakan melihatnya dalam perspektif hikmat Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hendaklah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk selalu percaya bahwa kita memerlukan hikmat Allah. Melalui hikmat itu kita bisa mampu melihat tentang proses Tuhan yang terus bekerja secara nyata, walaupun itu bagian dari penghukuman karena dosa-dosa kita. Kita dibentuk untuk itu. Yang kedua, kita melihat hikmat itu juga bagian kemurahan Allah yang selalu mengasihi dan menjaga kita. Itu sama seperti tema pada malam hari ini, Tuhan mengasihi orang-orang sengsara. Tidak ada Tuhan meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Baik mereka yang berbahagia, baik mereka yang berduka, baik mereka yang sengsara, baik mereka yang menderita. Tuhan selalu mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Gunakanlah hikmat untuk melihat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Ajarilah kami untuk memiliki hikmat, untuk melihat kemurahan Tuhan yang teramat besar bagi hidup kami. Dalam syafaat kami mendoakan pergumulan dunia dan bangsa Indonesia di tengah-tengah melawan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah di tengah-tengah upaya uji klinis vaksin merah putih yang saat ini sedang berjalan. Berkuasalah ya Tuhan di atas pekerjaan yang sedang dilakukan. Tuhan juga memberkati tenaga medis, para dokter perawat di tengah-tengah perjuangan mereka menopang para pasien penderita COVID. Kami juga berdoa Tuhan bekerja atas mereka. Demikian juga pasien Tuhan juga bekerja untuk memulihkan. Karena kami selalu yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Tuhan selalu mengasihi keberadaan umat, keberadaan mereka yang memerlukan Engkau. Dalam syafaat kami juga menopang dan mendoakan GPIB di tengah-tengah panggilan dan pengutusan. Biar GPIB menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus untuk Departemen Pelkes GPIB di tengah-tengah panggilan dan pengutusan. Biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah pekerjaan pelayanan dan kesaksian. Dalam cinta kasih Allah, kemampuan daripada Tuhan ada atas mereka. Dan kami mendoakan pos-pos pelayanan Pelkes GPIB dimanapun mereka ada, dimanapun berkarya. Kami selalu percaya umat Tuhan yang ada di pos-pos pelayanan tetap dikuatkan dalam panggilan dan pengutusan, tetap dimampukan. Tuhan juga ada dan hadir dalam persekutuan jemaat. Tuhan juga akan senantiasa memampukan gerak layar yang terus berjalan. Kami juga mendoakan semua program kerja yang ada untuk pos-pos pelayanan GPIB. Kami menyerahkan biarlah semuanya mendatangkan berkat dan kehadiran yang menghadirkan sukacita di dalam setiap kehidupan pelayanan. Terlebih kami juga menopang dan mendoakan diberkatilah para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang Tuhan tempatkan di pos-pos pelayanan GPIB. Kami mendukung dan mendoakan mereka dikuatkan oleh Tuhan dalam hikmat, kemampuan secara fisik, dan juga Tuhan akan senantiasa menopang gerak layan dan pekerjaan yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tantangan, ujian, cobaan yang boleh mereka hadapi dalam ladang pelayanan di pos-pos Pelkes, Tuhan juga akan serahkan semuanya boleh ada di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, malam sudah menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengerti siapa kami dalam kehidupan dimanapun kami ada. Ketika kami akan beristirahat, kami memohon penyertaan Tuhan, memagari hidup kami, memagari rumah kami masing-masing dimanapun kami ada. Penyertaan Tuhan membentengi hidup kami, dan hidup kami pun ada dalam perlindungan. Mohon ampun untuk salah dan dosa kami ya Bapak. Mungkin dalam aktivitas sepanjang hari ini, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
yang menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan kuduskan dan layakan kami. Inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.